Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang menarik saya perhatikan secara price action. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, join bareng, trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman dapat klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefit yang teman-teman dapatkan adalah nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya, teman-teman akan kita masukkan di dalam dua grup yang dimana grup ini bisa menjadi suatu tempat atau wadah supaya teman-teman bisa belajar bagaimana cara melihat market dan juga bisa mendapatkan info-info yang up to date. Misalnya berita-berita yang up to date atau juga saham-saham yang up to date yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depannya begitu. Nah, di sini kita ada grup juga yang menjadi suatu grup, berkomunikasi. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan kita di sini, ada grup untuk kita saling berdiskusi seperti yang teman-teman perhatikan. Di sini kita saling berdiskusi, di sini kita saling sharing. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, segera boleh klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Jadi nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita seperti biasa akan forecasting terlebih dahulu indeks IHSG kita. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, indeks IHSG kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,17%. Dan kalau kita perhatikan memang terjadi sebuah rejection di area ini, yang dimana kalau teman-teman lihat tadi di sesi perdagangan berjalan, terjadi sebuah perlemahan di indeks IHSG kita, walaupun terakhir closing-nya IHSG kita ditutup hijau, teman-teman. Nah, kita bisa asumsikan ini menjadi sebuah area bottoming, saya selalu katakan begitu, ini menjadi sebuah area key level penting yang dimana kalau seandainya dia ingin reversal secara secondary trend, dia wajib breakout area yang kita tandakan ini. Itu merupakan area key level penting untuk pergerakan IHSG ke depannya. Nah, kalau kita lihat secara minor trend, teman-teman perhatikan di sini, kita coba lihat view yang lebih kecil, yaitu tren kecilnya, yaitu minor trend-nya, kita tarik channel trendline seperti ini, kita perhatikan dia sudah mampu breakout di atas channel trendline-nya, kita lihat di sini terjadi sebuah rejection, tandanya kita bisa mengasumsikan bahwasanya IHSG di area-area ini ada standby buyer yang, selalu standby untuk masuk ke bursa kita, teman-teman. Jadi, kita masih mempunyai view yang positif untuk IHSG, jadi kita memperkirakan di akhir bulan 6 ini kemungkinan besar IHSG bisa kejar area resistannya ini. Ini merupakan area key level penting yang di mana ini menjadi sebuah titik terpenting kalau seandainya kita ingin mengasumsikan bahwasanya IHSG kita sudah reversal secara secondary trend-nya, gitu. Oke, itu untuk, view sedikit aja tentang IHSG supaya video ini nggak terlalu lama. Kita akan langsung saja membahas saham-saham yang menarik secara price action. Ada 5 saham yang ingin saya bahas di video ini. Saham pertama itu ada saham MBMA. Nah, saham MBMA sendiri saya hapus dulu gambarnya. Kita udah pernah forecasting atau rekomendasi dari area bawah. Jadi di grup VIP kita, kita sudah pernah rekomendasi di area bawah karena saya melihat di sini teman-teman perhatikan penurunannya dia sudah mulai landai dan kita bisa berasumsi bahwasanya ini merupakan area bottoming untuk MBMA sendiri, teman-teman. Sebentar ya, saya adjustment dulu seperti ini merupakan area bottoming untuk MBMA. Kita perhatikan di sini juga volumenya terus mengalami penurunan. Jadi kita bisa berasumsi bahwasanya penurunan harganya atau price-nya sudah mulai lemah atau tidak ada sebuah distribusi yang berarti. Itu kita bisa lihat dari volumenya yang tidak ada membesar, teman-teman. Justru volumenya ketika terjadi sebuah penurunan, volumenya masih kecil, tandanya tidak ada distribusi yang terlalu berarti ketika terjadi sebuah penurunan di saham MBMA ini sendiri. Nah, yang menjadi daya tarik kita adalah dia telah break area sideway-nya. Kita perhatikan di sini terjadi sebuah konsolidasi di area 750 sampai area 800. Nah, terjadi sebuah konsolidasi dan di perdagangan hari ini dia mampu breakout di atas 800 dan ini menjadi sebuah pergerakan secara price action yang menarik untuk teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalau seandainya besok teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan di open market dan stop loss-nya sendiri kita katakan cukup di bawah candle Maribozu hari ini. Jadi cut loss di 785 ada 3,6% untuk pembatasan resiko. TP teman-teman bisa letak TP1 di 880. Ini merupakan area TP1 kita. Nah, ini area TP1, TP2 teman-teman bisa letak langsung di high-nya itu di 950 aja. Nah, jadi untuk
MBMA sendiri secara price action menarik kalau seandainya teman-teman, sedang mencari saham apa sih yang bisa teman-teman swingerkan, MBMA adalah salah satu yang kita rekomendasi untuk teman-teman, lirik atau perhatikan atau layak untuk kita simpan di dalam portofolio, gitu. Oke, nah selanjutnya ada saham Astra. Astra sendiri memang kita sudah ada dari harga bawah, kalau teman-teman, grup VIP pasti teman-teman sudah punya barang di harga 6 ribuan, bahkan saya pribadi, saya masih punya barang di harga 6 ribuan, teman-teman. Nah, ini kita lihat, teman-teman, kita perhatikan di sini terjadi sebuah rejection. Di sini terjadi sebuah rejection yang di mana ini menandakan ada standby buyer yang selalu standby membeli saham Astra di area-area ini. Jadi kita bisa tandakan ini menjadi sebuah area yang menarik. Kalau seandainya besok teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan. Kita coba follow the trend saham Astra ini sendiri, jadi pembatasan risiko cukup di bawah 6.675. Kalau seandainya besok dikasih penetrasi lagi ke bawah, itu menjadi sebuah hal yang menarik untuk teman-teman perhatikan karena tandanya risk teman-teman itu akan semakin lebih kecil. Jadi teman-teman perhatikan kalau seandainya besok entry, misalnya di open market langsung besok teman-teman hajar, cut loss-nya sendiri kita letak di 6650, jadi ada 3,2% untuk resiko teman-teman. TP1 teman-teman bisa letak di 7.200. Kita buat dulu 7.200. Nah, ini adalah TP1, jadi ada 4% untuk teman-teman bisa perhatikan di Astra sendiri. Kalau untuk paling jauh teman-teman perhatikan ada di 7.400. Jadi kita punya forecasting dia akan kejar area 7.400, teman-teman. Jadi untuk Astra sendiri sebenarnya memang secara structure market saham ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini merupakan momentum yang menarik untuk teman-teman perhatikan kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Astra sendiri. Ditambah juga risikonya hanya 3,2%. Jadi, menarik untuk secara risk to reward ratio. Yang penting perhatikan TP1-nya itu ada di 7.200, TP2 ada di 7.400. Nah, selanjutnya ada SMGR. SMGR sendiri juga kita masih rekomendasikan di sini teman-teman perhatikan memang dia secara secondary trend masih berada dalam tren yang sideways kita tandangkan seperti ini dan kita punya key level penting di 6375 sampai 6475. Yang menjadi hal yang menarik adalah teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah bottoming terakhir yang dia telah buat. Kita ganti warnanya dulu ya. Kita ganti warnanya. Kita katakan jadi warna merah. Nah, ini bottoming terakhir. Teman-teman perhatikan dia mulai naik nih. Teman-teman lihat secara minor trendnya dia tidak membuat titik terendah terbaru. Nah, dia mulai naik di sini juga teman-teman lihat dia mulai membuat kaki-kakinya menjadi lebih tinggi, teman-teman. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan kalau seandainya teman-teman ingin coba trading buy, SMGR ini salah satu saham yang bisa kita rekomendasikan kalau seandainya teman-teman ingin entry. Nah, kita trading plan-nya seperti ini. Besok teman-teman apabila mau entry bisa dilakukan. Cut loss cukup di bawah candle-nya ini aja, jadi resikonya sendiri cukup rendah, hanya 2,4%. Entar kita presisikan ya biar lebih, pas. Nah, cut loss-nya sendiri 5.900 ada 2,8%. TP teman-teman bisa letak langsung di 6.375. Nah, TP-nya sendiri ada sebesar 4,9%. Kalau seandainya dia mampu break di atas 6.475, teman-teman bisa perhatikan kita punya forecasting untuk swing panjang teman-teman bisa hold sampai 7.700. Itu adalah TP untuk swing teman-teman gitu. Jadi perhatikan kalau seandainya teman-teman mau entry besok juga risikonya kecil, hanya sekitar 3% kurang lebih. TP1 teman-teman bisa letak langsung di 6.375, jadi ada sekitar 4,9% untuk TP1. Kalau seandainya teman-teman ingin pegang panjang, mungkin kita katakan bisa sampai akhir tahun, ya areanya itu 7.700 adalah area target kita, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman perhatikan kalau seandainya ingin entry di saham SMGR, ini secara, structure walaupun dalam minor trend-nya ini menarik untuk teman-teman cermati, gitu. Nah, selanjutnya ada PNLF. PNLF juga kita perhatikan menarik secara price action memang masih dalam bearish secara major trend, teman-teman perhatikan dia memang masih berada dalam tren yang bearish, tapi kita coba lihat dalam tren yang lebih kecil di sini ada sebuah divergen, kita lihat terjadi sebuah, penetrasi harga ke atas dan di sini ada volume yang sudah mulai muncul dalam 4 hari. Jadi kita katakan, dalam 4 hari sekitar 1 minggu ya. Jadi kurang lebih 5 hari sebenarnya kita bisa katakan 1 minggu. Nah, di sini ada sebuah resisten, yang di mana kalau seandainya resisten ini dia bisa break, ada sebuah konfirmasi reversal dari minor trend-nya untuk dia
berada dalam tren yang positif, teman-teman. Nah, yang menjadi suatu hal menarik adalah ini kita menemukan ada sebuah demand level. Nah, ini terjadi sebuah demand level yang di mana dia telah break. Kita perhatikan di sini dia telah break. Jadi kalau seandainya teman-teman besok mau entry, kita coba fokus dengan structure market-nya, kita fokus dengan structure market, kita coba hiraukan resistennya di 298 ya. Kita coba anggap hiraukan resistennya, kita coba berpangku kepada structure market dan juga volumenya ini. Kita buat seperti ini ya. Ini adalah volume yang kita perhatikan. Sebentar ya, kita ganti dulu warnanya supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini ada volume, jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry, saya rasa teman-teman bisa lakukan. Nah, kita buat seperti ini. Cut loss-nya memang cukup besar, ada di 276, ada sebesar 6%, jadi teman-teman harus mengerti resikonya, teman-teman harus bisa atur resikonya. TP1 kita lihat dulu ya, kita lihat TP1 330. Nah, ini ada supply level ya, ini ada supply level untuk NLF sendiri. Nah, teman-teman perhatikan TP1 ada di 330. Sebentar kita buat seperti ini dulu untuk menandakannya. Nah, TP1 di 330, TP2-nya teman-teman bisa letak langsung mungkin di 360. Nah, sorry, sorry, sorry. Sebentar ya, kita buat dulu nih. Ini 330, kita ambil yang ini. Ada di 360. Nah, jadi TP terakhirnya itu ada di 360 untuk saham PNLF sendiri, teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan di open market besok kalau seandainya pun dia dikasih penetrasi lagi masuk ke area demand level ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry dan cut loss-nya sendiri cukup di bawah 278 gitu. Oke, itu untuk PNLF. Saham terakhir tuh ada saham Citra. Saham Citra juga menarik untuk teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu gambarnya. Jadi di sini teman-teman lihat memang secara tren dia masih berada dalam tren yang positif secara secondary trend. Kalau kita tarik channel trend line, teman-teman perhatikan di sini, bentar ya kita presisikan dulu. Nah, di sini ada adjustment. Kita tarik seperti ini, dia mulai landing ya. Kita lihat kaki-kakinya sudah mulai landing lagi nih. Nah, dia mulai landing seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada sebuah demand level yang bisa teman-teman perhatikan di perdagangan besok. Jadi kita masih menunggu untuk PNLF sekali lagi penetrasinya ke bawah nih. Kita lihat ada di 1065 sampai kita katakan 1100. Nah, ini adalah area yang bisa teman-teman perhatikan di open market besok. Jadi kita berharap ada sebuah penetrasi lagi ke bawah untuk saham PNLF nih. Kita lihat ada berapa persen, kita harapkan dia mengalami sebuah penurunan. Nah, setidaknya ada 3% teman-teman. Jadi perhatikan aja besok kalau seandainya PNLF dia masuk ke area yang kita tandakan ini, teman-teman bisa entry. Kita buat trading plan-nya seperti ini. Kita tunggu dia penetrasi ke bawah dulu, karena area demand level kita, baru teman-teman bisa entry dan follow the trend-nya. Kita punya target setidaknya 1.300 teman-teman. Nah, kita punya target 1.300, kita buat trading plan-nya, kita entry di 1.100. Cut loss-nya sendiri cukup di 1060 aja, kita buat di 1060. Jadi kalau seandainya price break dan close di 1060, teman-teman cut loss dulu sahamnya. TP teman-teman bisa letak langsung di 1300. Jadi secara risk to reward ratio juga sangat menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Jadi kita berharap besok ada sebuah penetrasi, Citra sendiri mengalami sebuah penetrasi ke bawah, menjemput fill order kita di 1100 dan teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry di saham CTRA ini sendiri gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bisa bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi sebuah insight atau juga menjadi sebuah manfaat untuk teman-teman semua. Dan kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, join trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.